tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Luca Marini sebut pergi ke tim pabrikan Honda adalah sebuah impian. Pembalap resmi Honda yang baru, Luca Marini, memberikan wawancara kepada La Gazzetta dello Sport. Ia menceritakan apa yang diharapkan dari petualangan barunya dengan tim MotoGP asal Jepang tersebut. Kemungkinan menjadi pebalap resmi Honda di MotoGP tampaknya merupakan kesempatan sekali seumur hidup. Setelah pengumuman tersebut, pria Italia itu menerbitkan foto-foto di media sosial di mana dia muncul sebagai seorang anak kecil mengendarai motor mini dengan kostum Repsol Honda, seolah menyiratkan bahwa itu adalah sesuatu yang tertulis dalam takdirnya. Menariknya, langkah tersebut dilakukan pada saat-saat tersulit pabrikan Jepang di kelas utama, jika saudaranya, Valentino Rossi, melarikan diri dari HRC 2 dekade lalu karena tidak merasa dihargai sepenuhnya setelah memenangi 3 kejuaraan dunia bersama mereka. Kini Marc Marquez melakukannya untuk keluar dari RC213V yang tidak kompetitif, yang membuat menderita dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, pada titik ini, Honda membutuhkan seorang pilot analitis, yang akan memberikan arahan jelas untuk mencoba mendapatkan kembali daya saing, serta kecepatan, di paddock. Banyak yang melihat Marini sebagai kandidat yang ideal. Saya senang karena banyak orang mengatakan hal itu kepada saya, katanya kepada La Gazzetta dello Sport. Saat ini, RC213V bukanlah motor terbaik, tapi saya ingin bekerja dengan tim dan Honda untuk mengembalikannya ke puncak, di tempat yang seharusnya. Bahwa orang Jepang telah menunjukkan bahwa mereka menginginkannya di tim Repsol ditunjukkan dengan durasi kontrak 2 tahun. Kepastian ini telah menjadi salah satu faktor yang membuat tanda pagar 10 menerima tantangan. Honda menjunjung tinggi saya, 2 tahun kontrak adalah buktinya. Apalagi saat ini berganti merek itu rumit, Anda harus ingat bahwa banyak balapan yang hilang, tambah Marini, yang memulai debutnya dengan skuad barunya dengan catatan waktu terbaik ke-10 dalam tes pasca musim MotoGP di Valencia. Pada satu titik, ada juga Ducati versi baru yang tersedia untuk Prima Pramac Racing, tetapi itu tidak pernah menjadi pilihan yang jelas bagi Luca. Berada di tim satelit, prioritas saya selalu muni VR46. Namun, kami mencoba untuk memiliki motor pabrikan Ducati. Saya merasa seperti pembalap yang kuat, saya ingin berada di level Pecco Bagnaia dan Jorge Martin untuk membuktikan kemampuan saya di lintasan, tuturnya. Pada akhir 2003, Rossi meninggalkan motor terkuat di grid untuk bertaruh pada titik buruk rupa. Pembalap 26 tahun tersebut menegaskan kalau itu adalah situasi yang sangat berbeda. Kala itu, pembalap tanda pagar 46 adalah bintang MotoGP yang dirayu banyak orang, sedangkan Marini masih harus membuktikan banyak hal. Jelas, dia juga meminta nasihat dari juara dunia 9 kali itu. Meskipun itu adalah pembicaraan khusus, bagaimanapun, Valentino bukan hanya saudaranya, tetapi juga sosok yang sangat penting dalam manajemen karirnya dan tim tempat dia membalap hingga minggu lalu. Itu menarik, kami berbicara banyak tentang dia. Dia adalah orang pertama yang saya hubungi. Sulit untuk berbicara dengannya. Perannya sebagai manajemen dan pemimpin tim. Saya bingung antara menyadari kesempatan yang bagus dan mengetahui bahwa akan sangat disayangkan jika kehilangannya, ucapnya. Meskipun telah meraih 2 posisi terdepan dan 6 podium pada 2023 antara balapan panjang dan sprint, menurut banyak orang, Marini terus hidup di bawah bayang-bayang saudaranya, karena ia adalah bagian dari tim keluarga. Namun, dalam petualangan baru ini, dia akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan bisa berdiri sendiri. Ini adalah langkah terakhir yang dibutuhkan. Ini adalah proyek saya. Pergi ke tim resmi adalah impian dan tujuan saya. Bagi saya, ini adalah sesuatu yang sangat normal. Menjadi saudara Valentino Rossi tidak mengubah apapun bagi saya, ia melanjutkan. Sebelum penandatanganan kontrak dengan Ducati dari Gresini Racing, Marquez menjelaskan bahwa Honda akan dapat menginvestasikan uang yang akan dihemat dari gajinya untuk pengembangan motor. Saya harap begitu. Honda membutuhkan arahan untuk diikuti dan saya berharap bisa menjadi orang yang memberikannya kepada mereka, Marini menyimpulkan. Andrea Iannone soroti gaya balapan Marquez, prediksi akan jadi bencana untuk Ducati sejak balapan pertama. Andrea Iannone, yang kembali ke dunia balap dan saat ini turun di kejuaraan dunia Superbike, WSBK, telah membuat prediksi yang berani tentang dampak Marc Marquez di Ducati pada MotoGP musim 2024 mendatang. Andrea Iannone percaya bahwa Marquez akan menyebabkan bencana di Ducati sejak balapan pertama. Dilansir dari Motorcycle Sports,
Komentar Andrea Iannone ini muncul setelah uji coba pertama Marquez dengan Ducati Gresini di Valencia, yang telah memicu diskusi di antara para pengamat MotoGP. Dani Pedrosa, veteran MotoGP lainnya, juga telah mencatat adanya persaingan baru dalam seri ini dengan kembalinya Marquez. Andrea Iannone, yang dikenal sebagai "sang maniak", secara eksplisit menyampaikan pandangannya dalam sebuah wawancara dengan MCN. Dalam wawancara tersebut, Iannone menyatakan bahwa gaya balap Marquez adalah menciptakan kekacauan, yang ia yakini akan sangat mengganggu Ducati. Iannone mengkritik sikap Marquez terhadap rekan setimnya, terutama saat sesi kualifikasi, dan mengklaim bahwa Marquez marah ketika ada yang menggunakan strategi yang sama dengannya. Pembalap Andrea Iannone mengakui pengalaman Ducati dalam mengelola pembalap, namun ia memperingatkan bahwa jika Marquez bertindak terlalu jauh, maka hal itu akan merugikannya. Selain itu, menurutnya, pembalap Ducati lainnya seperti Bezzecchi, Bagnaia, Martin, dan Morbidelli, yang akan bergabung dengan Pramac, sebagai tokoh kunci di musim mendatang. Komentar Iannone ini menambah antisipasi untuk MotoGP musim 2024, di mana performa dan dampak Marquez di Ducati akan diawasi dengan ketat. Iannone sendiri akan menjadi rider Ducati di WSBK bersama tim Gulliven. Di sisi lain, Marc Marquez mengatakan jika dirinya akan menerima kritik jika kepindahannya ke Ducati MotoGP untuk musim 2024 menjadi bumerang, tetapi dirinya bisa pensiun dengan tenang karena telah mencobanya. Dalam salah satu guncangan pasar pembalap terbesar dalam beberapa tahun terakhir, juara dunia 8 kali Marquez memilih keluar dari Honda setelah 11 musim dan 6 gelar juara dunia MotoGP untuk bergabung dengan tim satelit Gresini Ducati pada tahun 2024. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan motorsport.com selama akhir pekan GP Qatar, Marquez mengakui, ada kemungkinan, kepindahannya ke Ducati tidak akan berhasil, namun ia akan menerima semua kritik jika memang tidak berhasil. Ya, tentu saja itu sebuah kemungkinan dan tentu saja saya memiliki keraguan, katanya kepada motorsport.com pada awal November, ketika ditanya apakah dia takut langkahnya akan gagal. Bahkan sekarang setelah saya mengambil keputusan, saya masih ragu, dan ada kemungkinan hal itu tidak berhasil. Tambahnya, lanjutnya, Marquez mengatakan mengenai masa pensiunnya nanti akan terasa tenang karena telah mencoba segalanya dalam karirnya dan melakukan apa yang menurutnya benar. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Red Bull dikabarkan bakal ikuti Marc Marquez tinggalkan Repsol Honda. Begini penampilan livery baru Marc Marquez. Hengkangnya Marc Marquez dari Repsol Honda ternyata menimbulkan efek domino. Salah satu sponsor mereka, Red Bull, berencana cabut dari Honda pada akhir musim 2023. Red Bull dan Honda dikabarkan hendak mengakhiri kerjasama mereka yang telah terjalin selama 17 tahun di MotoGP. Merek minuman berenergi asal Austria ini menjadi salah satu sponsor Repsol Honda pada 2006 ketika juara dunia pada musim tersebut, Nicky Hayden, berduet dengan Dani Pedrosa. Sementara, logo Red Bull sendiri baru ada di livery motor Honda di MotoGP sejak 2015, 2 tahun setelah Marc Marquez melakoni debutnya di MotoGP. Sejak saat itu, tim pabrikan asal Jepang ini telah memenangi 5 kejuaraan konstruktor dan 6 kejuaraan pembalap. Sempat mencuat kabar bahwa Marc Marquez akan diberikan Desmosedici milik Pecco Bagnaia yang saat ini menjadi juara dunia MotoGP 2023. Begini livery barunya Marc Marquez bersama sponsor baru. Selain itu, keputusan Red Bull mengikuti Marc Marquez adalah keputusan yang dianggap tepat. 1. Keputusan keluarnya Red Bull salah satunya karena performa buruk Repsol Honda. Keputusan untuk mengakhiri kemitraan ini dilaporkan disebabkan beberapa faktor, termasuk perjuangan Repsol Honda di MotoGP baru-baru ini. Sejak 2019, Honda telah gagal mengamankan gelar juara pembalap dan performa mereka menurun dibandingkan dengan para rivalnya. Bahkan, bisa dibilang, puncak performa buruk mereka terjadi pada 2023. Mereka saat ini bertengger di posisi terakhir klasemen sementara konstruktor. Dilansir Crash, Red Bull disebut-sebut akan mengikuti Marc Marquez sebagai salah satu sponsor di Gresini Racing. Mereka ingin menjadi sponsor kedua yang bergabung ke tim asal Italia ini setelah Estrella Galicia yang juga mensponsori Marquez bersaudara. Perusahaan bir asal Spanyol ini menjadi sponsor Gresini Racing sejak kepindahan Alex Marquez ke tim tersebut pada 2022.
2. Red Bull akan melarang Honda menggunakan sponsor minuman berenergi hingga 2024. Marc Marquez telah memastikan dirinya akan membalap bersama Gresini Racing mulai musim 2024. Sementara itu, Red Bull memiliki klausul kontrak dengan Repsol Honda yang memungkinkan mereka untuk memutus kontrak jika Marc Marquez meninggalkan tim. Dengan klausul tersebut, ini sekaligus mendorong Red Bull untuk meninggalkan Honda pada akhir musim ini. Selain itu, keluarnya Red Bull juga akan mengaktifkan klausul kontrak Honda mengenai kerjasama sponsor pada musim mendatang. Dilansir Motorsport, Honda tidak diizinkan untuk menjalin kerjasama sponsor dengan merek minuman berenergi lainnya hingga 2024 dan baru diizinkan pada tahun berikutnya. Selain kehilangan sponsor, Repsol Honda juga akan kehilangan pengalaman dan keahlian Red Bull dalam bidang pemasaran dan branding. 3. Red Bull akan fokus dalam mendukung para pembalap yang mereka sponsori. Red Bull sendiri memiliki tim balap yang bermitra dengan KTM di MotoGP sejak 2017 bernama Red Bull KTM Racing Team. Selain memiliki tim balap, mereka juga menjadi sponsor bagi pembalap lain. Sebut saja nama-nama terkenal di MotoGP, seperti Joan Mir, Brad Binder, Jack Miller, Jorge Martin, Johan Zarco, dan Alex Marquez. Dengan berduetnya Marquez bersaudara di Gresini Racing pada 2024, Red Bull tampaknya akan menggelontorkan dana besar bagi tim tersebut. Dilansir situs resmi Gresini Racing, Red Bull menjadi salah satu partner dari 40 lebih merek dan perusahaan yang memiliki kerjasama dengan pabrikan asal Italia ini. Jika benar merek minuman berlogo banteng merah ini akan hijrah ke Gresini Racing, mereka bisa jadi akan menjadi sponsor utama tim tersebut. Kepergian Red Bull dari Repsol Honda juga akan menjadi pukulan bagi MotoGP secara keseluruhan. Tim pabrikan asal Jepang ini telah menjadi salah satu tim terkuat dan paling kompetitif di MotoGP selama bertahun-tahun. Namun, dengan performa buruk mereka dalam beberapa tahun terakhir, kepergian Red Bull bisa jadi menjadi tanda bahwa Honda sedang mengalami masa sulit. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Marc Marquez trending Twitter, debut bareng Gresini di tes MotoGP Valencia 2023 bikin full senyum. Debut Marc Marquez bersama Gresini Ducati berbuah manis di tes MotoGP Valencia 2024, Selasa, 28 November 2023. Nama Marc Marquez trending Twitter setelah capaian manisnya saat menunggangi Desmosedici GP23. Kakak Alex Marquez langsung melesat ke tiga besar dalam berburu catatan waktu di sirkuit Ricardo Tormo. Berkat catatan manis itu Marquez tampak full senyum di kandang Gresini. Rider berjuluk The Baby Alien itu terlihat puas dengan upayanya melakukan time attack di Valencia. Bahkan dari pantauan kami, hanya butuh 7 putaran saja bagi Marquez untuk merangsek ke tiga besar. Dia bersaing bersama sang adik Alex Marquez dan Brad Binder. Tes yang berlangsung selama 7 jam itu, Marquez selalu berada di tiga besar. Tampak nyetel dengan motor Ducati, ex-rider Honda itu justru mengalahkan dua jagoan Ducati. Ialah Pecco Bagnaia dan Jorge Martin yang justru sulit untuk menembus top 3. Dalam tes Valencia yang menyisakan 2 jam 23 menit, Marquez masih nyaman di tiga besar. Sementara Pecco Bagnaia berada di urutan ke-8 dengan gap 0,6 detik dari Raul Fernandez yang memimpin sementara. Sementara itu Jorge Martin berhasil menembus 5 besar dan dengan selisih 0,5 detik dari Raul. Akan tetapi Jorge Martin sudah menumbalkan 2 Desmosedici berkat ambisinya. Selain itu, menariknya bukan hanya Marquez yang tokcer dengan Desmosedici milik Gresini Ducati. Namun sang adik juga turut kompetitif bersama kakaknya yang selalu berhasil menembus 5 hingga 3 besar. Ini jadi sinyal apik bagi Marquez untuk tampil kompetitif di MotoGP 2024 dengan Ducati. Terlebih juara dunia 8 kali itu masih ingin merajai MotoGP. Dengan motor Ducati, kans Marquez untuk jadi juara dunia lagi terbuka lebar. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.